Kalau di dalam konteks pembahasan mengenai oneness, gerakan oneness, yaitu gerakan keesaan, yang mana ingin mempopulerkan satu nama, satu pribadi, satu sosok saja. Itu sudah terjadi pada abad ketiga keempat Arius. Dan memang kita tidak bisa pungkiri bahwa yang kelihatan, yang dapat kita bisa yakini, yang dapat membuktikan bahwa itu yang bersama dengan kita. Tetapi pandangan itu ditolak ketika bapak-bapak gereja di Barat, Timur, dan Alexandria bertemu di satu konsili yang disebut Konsili Nisea, Kalkedon, dan Konsili Konstantin. Konsili-konsili itu memberikan pengajaran bahwa dalam memahami keseluruhan keutuhan dari pengajaran Alkitab perlu penelusuran yang komprehensif, yang utuh. Khususnya misalnya Tertullianus memberikan penamaan atas keberadaan Bapa, Anak, Roh Kudus dengan sebutan Trinitas atau Tritunggal. Memang sebutan atau penamaan itu tidak serta-merta dipahami oleh kita dalam konteks kekinian, tetapi pada waktu pencetusan oleh Tertullianus, tentu kita tahu pergumulannya bukan hanya berkaitan dengan penamaan, tetapi banyak orang-orang dari kelompok alogi, dari kelompok gnostik, dari kelompok-kelompok modalistik yang menekankan satu pihak keesaan, satu pihak kejamakan atau pluralitas. Jadi kalau kita lihat tekanannya pada keduanya, ada yang menekankan pluralitas, lalu menjadi triteisme, menjadi kelompok-kelompok yang akhirnya membuat sebuah skala prioritas. Yahweh mencipta Yesus dan ada Roh Kudus sebagai tenaga aktif. Nah, itu dipopulerkan lagi oleh saksi Yehova sekarang. Dan juga ada kelompok-kelompok yang bersifat keesaan tetapi menerapkan fungsinya yang berbeda. Jadi modalistik. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu sebuah peran, bukan pribadi. Sebenarnya kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 1, kata Elohim atau kata kita di dalam kitab Kejadian pasal 1 dan ayat 1 dan ayat 26, 27, 28, di sana dijelaskan tentang adanya keesaan dan sekaligus saat yang sama adanya kejamakan. Secara progresif penyataan keberadaan Bapa, Anak, Roh Kudus itu disampaikan oleh para penulis, tentunya sesuai dengan konteks penulis dan kebutuhan dari umat Tuhan. Sehingga kita bisa melihat dan mempelajari ada Elohim, ada Yahweh, ada Adonai yang menunjukkan kaitannya dengan karya penciptaan, covenant, dan penyelamatan. Tentu ini perlu ditelusuri secara utuh. Tanggung jawab gereja, hamba Tuhan, para teolog haruslah dinyatakan di dalam konteks percakapan dengan orang-orang modalisme dan oneness. Memang ketika kita membaca Perjanjian Baru, pribadi yang kedua, Yesus Kristus itu begitu nyata disampaikan. Kenapa? Sederhananya karena Yesus Kristus, anak Allah itu adalah mediator. Mediator seringkali hanya berkaitan dengan penebusan. Itu yang mengkerdilkan keberadaan Yesus Kristus. Padahal dia, Tuhan Yesus, adalah mediator di dalam penciptaan, penebusan, dan pemeliharaan. Itu dapat kita rujuk dari kitab 1 Yohanes ya, ayat 1 sampai 3, Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 sampai 4, kemudian Kolose 1 ayat 15, 16, 17, 18, bahkan pada kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4, dan juga kitab-kitab lain yang digambarkan secara utuh bahwa memang Yesus adalah mediator. Tetapi jangan lupa mediator
Dalam hal apa? Dalam hal penciptaan, dalam hal providensia, dalam hal penebusan. Apakah hanya Yesus? Tidak demikian. Yang mencipta ketiganya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang memelihara Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang memberikan penebusan Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa menyatakan semuanya itu melalui anaknya, sang mediator, dan diterapkan oleh Roh Kudus. Jadi perlu dibedakan antara natur keberadaan yang sehakikat Bapa, Anak, Roh Kudus, atribut yang setara yang dimiliki Bapa, Anak, Roh Kudus dalam satu kesatuan yang utuh ketika menerapkan ketetapan penciptaan, providensia, dan penebusan, maka ada terminologi yang perlu kita pelajari dan mendasar sekali, yaitu namanya economic order atau bisa disebut sebagai incommunicable properties. Bapa mengutus Anak dan Roh Kudus menerapkan pengutusan itu melalui inkarnasi yang terjadi. Sehingga Anak mendapatkan natur kemanusiaan. Nah, itu bagian yang penting dalam hal penebusan. Begitu juga dalam penciptaan, begitu juga dalam providensia. Jadi, ketika kita lihat dan dengar dan perhatikan kelompok-kelompok oneness dan modalisme, mereka sebenarnya mengabaikan banyak hal ajaran yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan. Kita bisa baca dari Injil Matius tentang keberadaan tiga pribadi itu, dari mulai Yesus inkarnasi ada di rahim Maria, sampai Yesus dibaptis, dari surga dikatakan, inilah anak yang kukasihi dan Roh Kudus dicurahkan, turun atasnya. Begitu juga pada waktu transfigurasi pada Injil Matius pasal 17, dan pada waktu Yesus ingin naik ke surga, ia memberikan mandatnya, lalu memberitakan perintah untuk melaksanakan penginjilan atau melaksanakan mandat Injilnya dengan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, dari sana secara narasi sudah diberikan penjelasan mengenai adanya tiga pribadi itu. Bapa bukan Anak, Bapa bukan Roh Kudus. Sebab itu Bapa tidak mungkin inkarnasi, demikian juga Roh Kudus. Karena yang inkarnasi di dalam ketetapannya adalah Anak. Namun keberadaan Anak yang inkarnasi tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Bapa dan Roh Kudus. Di dalam Injil Yohanes sangat jelas sekali Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya secara khusus sebelum ia dituduh, disidang, diadili sampai disalibkan. Kita bisa membaca dari Injil Yohanes pasal ke-14, 15, 16 yang memberikan kepada setiap pembaca clear sekali dalam bahasa apapun dibaca dengan baik, maka kita langsung bisa secara sederhana. Jadi kalau ada anak kecil membaca pasal 14, 15, 16 langsung akan bisa membedakan. Oh, ada Bapa, oh ada Anak, oh ada Roh Kudus. Ambil contoh. Di rumah Bapakku banyak tempat. Aku akan datang ke sana dan menyediakan tempat bagimu. Itu saja sudah sangat menempelak kelompok oneness dan sekaligus kelompok modalisme. Sudah jelas. Masa dia pergi ke rumah yang beda, yang oknumnya tidak setara dengan dia, nggak mungkin. Lalu juga jelas sekali bahwa di dalam pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, aku dan Bapa akan mengutus Roh Kudus. Roh menghibur, penghibur yang lain. Parakletos, tapi yang lain. Jadi Bapa Parakletos, Yesus Parakletos, Roh Kudus juga Parakletos. Dengan pemikiran seperti itu, maka kita tahu bahwa kelompok oneness dan kelompok modalisme yang bersebaran di seluruh dunia itu sudah ada sejak gereja pertama, bahkan itu sudah ada sejak Yesus menyatakan keberadaan Roh Kudus di antara orang Yahudi. Itu dapat kita telusuri bagaimana mereka begitu
tidak suka dan sangat tidak senang ketika Tuhan mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Karena kata aku dan Bapa adalah satu, apalagi Tuhan Yesus mengatakan ego emi, aku adalah. Kata ego emi itu sebenarnya kalau dipahami oleh siapapun, dia mengatakan akulah Yahweh. Yahweh yang sama. Jadi Yahweh itu nama, iya, tapi juga sekaligus Yahweh itu adalah penyataan bahwa dia setara, sama-sama Yahweh dengan Bapa. Nah, ini memang perlu pengertian yang mendasar, sekaligus tentu untuk memahami ini sekali lagi perlu pencerahan dari Roh Kudus. Tanpa karunia dari Roh Kudus untuk memahami hal tersebut, tidak mungkin seseorang mengerti dengan baik. Nah, bagaimana sikap kita? Ya, kalau tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, mereka hanya menyembah Yesus saja, tidak menyembah Bapa, tidak menyembah Roh Kudus. Itu berarti tidak lebih beda dengan Saksi Yehova atau kelompok Arianisme. Ya, kelompok Arianisme pada abad kedua ketiga. Hanya sekarang bergeser dari Yahweisme menjadi Yesusisme. Nah, ini yang terjadi. Makanya dalam tulisan-tulisan atau chat-chat yang terjadi kan ditulis, kadang-kadang saya juga tulis Tuhan Yesus memberkati, atau kadang-kadang Tuhan yang huruf besar. Tapi kalau kelompok oneness atau modalism selalu menyebut Yesus Kristus saja. Bukankah mereka ini sangat melawan apa yang diajarkan Alkitab? Misalnya saja Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya bertanya bagaimana kami berdoa. Tuhan Yesus berkata, demikianlah kamu katakan, Bapa kami yang di surga. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa kepada Bapa kami. Bapa kami, Bapa, bukan kepada Yesus saja, tetapi juga di dalam Yohanes Tuhan mengatakan bahwa kalau berdoa di dalam namaku. Kalau kita baca Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 itu jelas. Mintalah dalam namaku. Jadi berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus karena dia adalah mediator, pengantara. Dan Roh Kudus yang bisa disebut pribadi yang tanda kutip the shy God, yang Allah yang malu-malu, artinya dia tidak menonjolkan diri karena ia sendiri yang berkarya di dalam pengajaran Alkitab, karena Alkitab karyanya Roh Kudus. Bahkan kita bisa berpikir dengan jernih, kita bisa percaya kepada Yesus Kristus dan mengakui Allah adalah Bapa kita, itu juga karya Roh Kudus. Jadi sesungguhnya kita perlu melihat utuh. Nah, apakah mereka itu sesat pengajaran oneness? Ya, kalau kita mau katakan tidak sesat, apakah kita sebut mereka saudara kita? Karena mereka menyebutkan dirinya, saya percaya sama Tuhan Yesus. Saksi Yehova juga percaya kok sama Tuhan Yesus. Gereja Mormon juga percaya sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus yang mana yang dipercaya? Bahkan agama lain pun percaya bahwa Yesus Kristus itu kalimatullah. Tapi yang mana? Ini kan perlu kita jelaskan secara komprehensif. Kalau dia nggak mau mengakui adanya Bapa dan adanya Roh Kudus, Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Lalu ketika di atas kayu salib, Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, dia berbicara sama siapa? Ketika ia mengatakan Bapa kehendakmu yang jadi di Taman Getsemani, dia berbicara sama siapa? Jadi, jelas irasional pengajaran dari orang-orang yang memihak kepada modalisme dan memihak kepada prinsip-prinsip dari oneness itu. Keesaan selalu dilihat dari sisi numerik, angka, materi, tapi tidak bisa diperhatikan dari sisi kehakikatan. Misalnya simpel saja. Seluruh dunia ada 7 miliar manusia, kurang lebih. Tapi itu adalah manusia, satu hakikat namanya manusia. Entah dia pada posisinya itu cerdas atau sederhana, kaya atau miskin dan sebagainya, strata sosial dan sebagainya, tetap satu hakikat namanya manusia. Tidak bisa disamakan dengan makhluk lain, malaikat kah, binatang kah, tumbuhan kah, batu kan tidak bisa, tidak satu hakikat. Nah, itu menjadi contoh sederhana sekali. Satu hakikat tapi banyak loh, gitu. Banyak. Nah, yang menjadi kesulitan kita adalah ketika kita bicara tentang
ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, satu hakikat. Tapi terbatas hanya 3. Bisa nggak 4? Bisa nggak 5? Bisa nggak 6? Bisa aja kalau itu dinyatakan. Tapi Alkitab tidak menyatakan ada yang keempat, ada yang kelima, ada yang keenam, ada yang sejuta. Nggak ada. Nah, itu kalau ada, itu namanya larinya ke politeisme. Karena kesehakikatannya tidak setara. Kesehakikatannya tidak ekuvalen. Tidak identik persis 100% sama gitu. Saya dengan Saldi, saya dengan istri, saya dengan anak-anak itu sama-sama satu hakikat manusia, tapi beda. Bedanya banyak. Dari umur, dari tempat pengalaman dan sebagainya, banyak bedanya. Tapi hakikatnya sama. Namun, kalau itu menjadi ilustrasi kesatuan kehakikatan dari Bapa, Anak, Roh Kudus, jadi Bapa itu beda dengan anak, iya, tapi satu hakikat yang tidak bisa dibedakan. Nah, ini menjadi kesulitan besar memang. Tapi itu suprarasional, logis, daripada pemikiran oneness tadi, Yesus itu Bapa, Yesus itu Roh Kudus itu Yesus dan sebagainya. Itu tidak logis, itu irasional. Yang irasional, the half truth is not truth. Memang Yesus Kristus itu adalah juru selamat Tuhan, diakui. Tapi itu masih the half truth kalau hanya berhenti di sana. Karena ada Bapa yang mengutus Yesus. Ada Roh Kudus yang menerapkan seluruh karya Yesus dalam hidup kita. Sekali lagi prinsipnya the half truth is not truth. Jadi setengah kebenaran atau 3/4 kebenaran tetap bukan kebenaran karena ada kepalsuan di sana. Satu titik nila itu merusak satu susu, satu belanga susu. Artinya itu bisa merusak. Jadi hati-hati untuk kita menyetujui saja. Itu sama saja kita menyetujui saksi Yehova, menyetujui Mormon, menyetujui bidat-bidat yang lain. Saya bisa mengatakan bahwa pengajaran tersebut unbiblical, bukan biblical. Pengajaran tersebut sudah masuk ke wilayah antroposentrisme dan bersifat oneness dan modalism, bahkan tritheism, bahkan ke arah polytheism yang disatukan. Nah, ini jadi berbahaya sekali dalam iman kekristenan kita. Karena itu menghadapi mereka, bagaimana cara menghadapi mereka? Ya kalau mereka mau duduk bareng bersama-sama ngobrol gitu, dari hati ke hati kita bisa bicarakan, itu bisa jadi. Tetapi persoalannya, mungkinkah mereka bersedia? Dan apa untungnya mengubah hati orang itu hanya Roh Kudus. Kalaupun saya sudah jelaskan panjang lebar tentang hal tersebut, saya bisa buka dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu secara biblical, saya bisa jelaskan secara rasional, kalau Tuhan tidak ubah hatinya, tetap tidak ubah. Jadi, ada yang sederhana yang diajarkan Tuhan, kita malah memperumit. Tuhan katakan dengan jelas, tegas sekali, berdoalah kepada Bapa di surga. Baptislah dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu kan sangat jelas sekali dan sangat konkret. Kenapa mesti dibuat-buat suatu hal yang aneh-aneh? Ya, memang kalau kita memberitakan Injil Yesus Kristus, ya nama Yesus yang diberitakan, betul. Tetapi ingat, ketika kita sudah menyampaikan itu, harus diperhatikan. Kita harus utuh menjelaskan dan mengajarkannya. Karena itu, bagi mereka yang baru bertobat, baru percaya, tidak boleh jadi pengajar. Kenapa? Mengalami dan merasakan dan menikmati firman Tuhan itu enggak instan. Sama seperti misalnya saya dulu studi antropologi. Saya banyak belajar budaya, ikut terlibat dalam acara-acara kebudayaan, tetapi apakah saya memahami utuh? Maka perlu studi. Berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun, berapa SKS? Kan perlu dipelajari. Jadi tidak bisa sembarangan. Dan kalau kita belajar pun belajar yang benarnya gitu. Banyak yang belajar tapi bukan true knowledge, tapi adalah pengetahuan palsu yang ditawarkan oleh dunia, oleh setan. Itu bagian kedua yang saya mau sampaikan.